Ya, mungkin teman-teman di sini udah pasti tahu lah cerita si Ratu Saham kalau katanya ya, Ci ya. Aduh, enggak lah. Iya, jadi mungkin cerita sambil kita nunggu teman-teman di sini Mm. hadir malam hari ini. Mungkin cerita bisa kali review sedikit kali ya, Ci, market kita hari ini gimana? Ya, market hari ini sebenarnya sejak seminggu kali ya, sejak IPO-nya, salah satu IPO terbesar, aku bilang market agak-agak sepi loh, nggak serame sebelumnya. Jadi kayaknya mungkin perhatian orang itu terkonsentrasi eh, ke saham yang baru listing ini, atau emang karena cenderung agak khawatir dengan perkembangan global, yaitu adanya perang di Timur Tengah yang menyebabkan kenaikan harga minyak kemudian karena tinggi, mungkin menyebabkan adanya ketidakpastian akan suku bunga yang di US gitu loh. Jadi kecenderungan itu berarti akan stay high for longer. Jadi kayak orang jadi oh yaudah deh kayak lihat-lihat dulu Masih yang nunggu-nunggu dulu tadinya ya. jadi sambil kayak masih lihat lihat perkembangan, kemudian rupiah kita juga akibatnya terdampak dari sana. Rupiah kita melemah, lumayan signifikan juga ya rupiahnya. Jadi kayak beberapa saham yang erat kaitannya mungkin yang ekspor oriented itu banyak yang mulai collect, tapi on the other hand yang banyak exposure di US kelihatannya kecenderungannya orang agak nahan untuk belinya. Kurang lebih ya pokoknya market yang minggu ini nggak begitu seru gitu. Jadi kemarin sempat rame yang misalnya kayak Barito, Pijio, tapi Hmm. begitu brandnya listing naik sebentar terus turun. Apa itu juga membuat orang tuh kayak banyak yang nyangkut jadi ya kan, karena turunnya tiba-tiba gitu dan cepet Betul, banget. betul. Oke, Mm-mm. berarti jadi sebenarnya marketnya lagi sepi, jadi mungkin karena banyak yang wait and see dulu kali ya, Ci ya. Iya, jadi kayak kurang kurang apa ya, mainnya mungkin terkonsentrasi kayak kemarin mungkin yang rame kayak saham Meta lumayan rame. Terus hari ini mungkin IPTV yang hampir arah itu rame. Terus tapi saham-saham yang oil pagi itu kan agak turun. Saham komoditi hari ini agak-agak turun. Jadi kayak tapi hari ini kayak saham banking lumayan ya, lumayan lumayan oke sih, lumayan naik juga. Jadi emang market ini cepet sekali gitu berubahnya. Terus kayak hari ini banyak barang-barang yang mungkin masuk consider third liner kali ya, kayak IPTV kan third liner, tapi ini masuk gain 28%. Kemudian ada MSK, IATA yang satu grup juga itu ikut naik. Wismila hari ini juga naik, kemudian ada MPXL yang juga naik 7%. Sedangkan kalau kita lihat yang top active turnover itu adalah BBRI nomor satu, BBCA, Bank Mandiri, dan Goto. Nah, Goto ini juga ini menarik sekali. Kenapa? Karena hari ini turunnya lumayan dalam dan sempat menyentuh all time low. Jadi mungkin ada yang masih hold juga. Ya, ini mungkin mereka berekspektasi bahwa dengan ditutupnya TikTok Shop kemarin bisa memberi sentimen positif ke Goto, tapi ternyata masih kurang bisa membawa angin segar ya untuk Goto. Kan kelihatannya laporan keuangannya masih kurang begitu bagus sih kayaknya. Ter Q-nya ini makanya tapi ruginya itu udah lebih Kurang ya. sedikit ya. Tapi sahamnya itu masih banyak sellernya. Mungkin kemarin juga barusan tadi pagi ada berita bahwa baru placement lagi ya. Jadi jumlah sahamnya bertambah banyak. Oke. Nah, sebelum aku lanjut tanya-tanya cerita, buat teman-teman di sini Konvisto yang hari ini punya pertanyaan ke cerita, boleh dikip pertanyaannya. Nanti silahkan di akhir sesi diketik di kolom komen dan di kolom Q&A-nya. Kalau tadi cerita udah sempat nyinggung nih, IHSG kita agak sedikit sepi, belum tahu nih akan kemana dari karena adanya beberapa sentimen. Nah, kalau dari sisi teknikalnya sendiri, Ci, dari grafiknya nih, kira-kira IHSG kita tuh udah seperti apa dan prediksinya akan seperti apa? Kelihatannya IHSG hari ini tutup berapa sih? Coba kita lihat ya. Hari ini IHSG itu market
$6935, jadi hanya plus 3%. Jadi kelihatannya untuk berapa lama ini dia masih kayak trading range gitu, antara muter-muter, tapi dia nggak bisa turun terlalu jauh, tapi juga belum mampu untuk nembus di atas 7.000. Jadi kelihatannya kalau kita lihat dari IHSG, dia koreksi, tapi masih di atas support. Jadi masih di atas MA 200 hari. Harusnya kan dia potensi rebound nih kalau misalnya dia kuat nanjak. Misalnya kalau banking besok juga masih mensupport kenaikan IHSG, mudah-mudahan dia bisa nembus resisten yang 6970. Habis itu baru ke nextnya ke 7050. Tapi kelihatannya ini kita belum tahu karena cepat sekali berubahnya. Sedangkan IHSG karena 6935 ini cukup bertahan. Jadi support 69-nya lumayan ditahan juga. Tapi kalau sampai 69-nya itu ternyata amit-amit ya, jangan sampai jebol ya. Kalau sampai jebol 69 itu takutnya bentuknya kayak double top gitu loh. Jadi tapi kalau aku lihat sih so far kelihatannya masih kayak trading range gitu antara 69 tapi nggak bisa nembus 7.000. 69 modelnya masih trading range gitulah, masih di sideways ya mungkin kita bilangnya. Jadi belum ada satu strong catalyst untuk IHSG kita untuk nembus ke atas sampai bertahan di atas 7.000. Oke. Tapi mungkin Ci kira-kira sentimen apa sih yang bisa akan mendorong IHSG ini bisa menembus 7.000? Sentimen apa yang harus ditunggu nih, Ci? Oke, mungkin salah satunya gini ya, karena kan harga seperti kita tahu adanya perang di Timur Tengah itu pastinya akan mendorong kenaikan harga oil. Oil itu adalah mother of all commodity. Jadi kalau oil naik, gas naik, batu bara naik, karena itu kan bahan pengganti oil. Begitu oil gas naik, nanti ujung-ujungnya soft commodity naik, hard commodity seperti nikel dan lainnya juga akan naik. Dan emas juga kemarin sempat naik karena dianggap sebagai safe haven. Dengan adanya kenaikan komoditas itu, dan kita kan banyak negara, boleh kita bilang negara yang banyak ekspor komoditi, dan saham komoditi juga banyak ditradingkan di bursa efek. Mungkin dengan kenaikan harga komoditas tersebut bisa mendorong IDX energi kita untuk kembali perform. Nah, IDX energi ini kan lumayan ya, ada isinya tuh, ada Bayan, itu lumayan gede juga market cap-nya. Bayan itu 611, jadi habis itu ada Adaro yang 85, ada ADMR, kemudian ada Bumi. Nah, kita harapkan kalau misalnya IDX energi ini bisa bertahan dan terus menanjak karena sentimen dari kenaikan harga komoditas, maka mudah-mudahan IHSG kita bisa tembus nih 7.000, dan pastinya dibantu juga mungkin IDX Infra kelihatannya juga mulai gerak nih. Telkom tadi udah mulai ada pergerakan, Indosat hari ini aku belum lihat Indosat. Indosat juga hari ini naik 1,9%, kemudian ada XL rumornya laporan keuangannya berpotensi bagus ya, jadi kemungkinan IHSG-nya itu bisa kebantu juga dari kenaikan beberapa emiten di sektor infra ini. Cuman untuk PGO, karena PGO juga ada di sektor infra dan menempati market cap ketiga terbesar, cuma karena PGO ini mungkin keseret daripada sektor daripada Barito yang mungkin gini, karena anaknya listing brand, jadi orang cenderung untuk melepas induknya untuk nguber anaknya. Dimana anaknya itu udah hari keberapa ya? Hari ini 4 hari ya, ARA ya? Iya, udah arah terus ya, Ci ya? Iya, jadi kelihatannya akan masih bertahan orang untuk nguber brandnya, jadi kelihatannya mungkin Barito dilepas, Pijio-nya dilepas. Tapi aku bilang, kalau misalnya brand itu kemarin kan saham yang dilepas ke publik itu kan nggak terlalu banyak ya, itu sekitar kalau nggak salah 3% ya. 3% itu berarti kan nggak terlalu banyak. Kalau misalnya orang akan cenderung terus mengubur saham ini, dan dimana market cap-nya itu udah 252 T, jadi udah di atas Astra nih. Kalau brand ini terus menguat, nggak nutup kemungkinan karena BRPT mempunyai sekitar 60% ya daripada brand, aku bilang sih mungkin nantinya akan ke bawah juga sih naiknya, cuman mungkin nggak sekarang karena kan orang masih terkonsentrasi untuk nguber brandnya itu loh. Nah, mungkin beberapa saham-saham berkapitalisasi besar bisa terus menguat,
dengan ada sentimen dari kenaikan harga komoditas, ya mudah-mudahan abis itu indeks kita bisa rebound. Nah, kalau kita lihat kan hari ini net buying-nya asing ini, yang asing yang ada masuk ke banking itu lebih eh, lebih gimana ya, lebih firm lagi untuk kenaikannya. Net foreign buy hari ini ada di BNI, kemudian film, Telkom, BBCA. Jadi sebenarnya Barito juga termasuk net foreign buy. Mungkin yang jual ini baik lokalnya. Jadi kalau beberapa saham yang gede dari banking sektor juga ada asing masuk, mungkin itu juga membawa indeks kita akhirnya mudah-mudahan bisa nge-break ke 7.000 ya. Karena 7.000 itu kayak psikologis level. Oke. Oke, berarti tadi ada beberapa kalau misalkan beberapa sektor yang kalau misalkan ini menguat harapannya bisa membawa IHSG kita terus melaju ya Ci ya. Tadi ada energi, infrastruktur, sama juga terakhir tadi apa ya Ci ya? Banking ya. Banking dengan kan hari ini net foreign buy-nya lumayan nih, ada masuk ke beberapa banking yang besar-besar. Apalagi BBNI hari ini tadi breakout dan volumenya tadi juga not bad lah ya. Jadi ya mudah-mudahan asingnya ada masuk juga untuk berbelanja. Biasa mereka kan berbelanja di the biggest market cap, yaitu banking sector. Oke. Aku pertanyaan selanjutnya nih Ci. Belakangan ini kan nilai rupiah dia melemah ya. Walaupun hari ini mungkin ada penguatan sedikit, tapi apakah ini merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan pelaku pasar, Ci? Dan dampaknya apa sih ke sektor-sektor apa aja sih, Ci? Ya, kalau misalnya rupiah kita kan kemarin mulai melemah. Nah, karena melemah itu banyak disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi Amerika yang karena harga oil naik lagi. Jadi kekhawatiran inflasi itu akan susah turun. Kalau inflasi dia akan turun, berarti kan US akan terus stay di suku bunga yang tinggi. Akibatnya rupiahnya kalau misalnya terus bertahan di atas kayak gini, ya mungkin ada beberapa sentimen seperti ini. Rupiahnya lemah, akibatnya barang-barang lain kan juga akan tinggi. Ditambah harga minyak ini kan juga tinggi. Seperti kita lihat nih, harga BBM tuh juga udah naik. Kalau misalnya BBM naik, rupiahnya tinggi, nah ujung-ujungnya inflasi juga kitanya. Jadi itu akan menjadi hal yang kurang begitu positif lah untuk perekonomian. Saham yang terdampak dari perlemahan rupiah itu biasanya saham yang banyak ekspornya. Seperti Mayora itu kan majority kan ekspor. Kemudian komoditas, perusahaan komoditas seperti perekspor batu bara kayak Adaro, ITMG, even kayak Bumi kan banyak ekspor, income-nya in foreign currency, itu juga akan membawa sentimen positif sebenarnya untuk yang income-nya in US dollar. Yang kurang positif itu pastinya yang punya utang dolarnya besar. Jadi dan mungkin yang banyak konsumsi US atau produk-produk yang banyak diimport ya. Tapi ya so far sampai sekarang belum ada kelihatannya yang benar-benar barang yang US dollar spendernya gede itu yang dibuangin. Karena kalau kita lihat sebenarnya kayak SS itu kan banyak import kan, tapi kelihatannya dia ada sentimen lain, seperti datanya kelihatannya akan bagus, jadi orang percaya bahwa dia akan recovery. Makanya hari ini SS pun bertahan bisa nge-break di atas 800, kalau nggak salah tutupnya 805 deh. Jadi masih oke. Kayak MAPI juga sebenarnya kan banyak juga dia barang-barang dari luar yang diimportkan, tapi ya so far masih belum ada tekanan yang terlalu mengkhawatirkan untuk saham-saham yang banyak menggunakan US dollar gitu. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh pelaku pasar ya, Ci, untuk saat ini ya? Sementara belum, karena masih ya orang kayak masih oh ya udah masih segini. Tapi kalau misalnya udah sampai another psychologist level, mungkin sampai harganya 16.000 itu mungkin ada kepanikan baru sih kalau misalnya kayak gitu sih. Oh ya, tadi kita belum bahas mengenai ini ya, pengaruh harga minyak ya. Oh iya, Kayaknya. betul. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat nih harga minyak
kan kecenderungannya terus menanjak kemarin itu dari yang adem-adem 80 begitu. US mengeluarkan data bahwa dia ekonominya kayak masih kurang begitu bagus kan minyaknya langsung anjlok kan karena orang percaya bahwa demand itu nggak ada. Jadi kemarin tuh naik karena adanya pemotongan supply. Oh jadi ini artificial karena bukannya adanya demand membuat harga itu naik, tapi lebih karena oh supply-nya dipotong, di-cut, jadi akhirnya supply-nya nggak ada, harganya itu naik. Tapi begitu Amerika mengeluarkan data, oh datanya masih nggak begitu menggembirakan. Orang back to reality bahwa oh ini kalau begini berarti nggak akan ada demand gitu. Akhirnya harga minyak terkoreksi. Tapi dengan adanya perang Timur Tengah itu langsung membuat minyak itu langsung terbang pada hari itu dari 80-an hingga 90-an. Itu kenapa ya? Karena orang khawatir akan terjadi hambatan pasokan minyak mentah. Apalagi konfliknya kan takutnya nyebar nih ke negara-negara tetangga di Timur Tengah. Emang Israel sama Palestina itu bukan produsen minyak, tapi kalau misalnya konflik terjadi di kawasan yang penghasil minyak nih di Timur Tengah, yang dimana itu menyumbang sekitar sepertiga dari pasokan minyak dunia. Itu dikhawatirkan pasokan ini makin seret lagi. Kan kemarin udah dipotong supply-nya. Jadi kalau sananya ribut, nah nanti Iran kalau sampai terlibat, nanti apa akan ada sanksi-sanksi lagi, dan itu membuat itu harga minyaknya langsung loncat.